Halo, apa kabar Anda semua? Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung ini soal perbuzzeran. Ini walaupun Bung Rocky ini selalu jadi sasaran dari para buzzer, tapi dijamin obrolannya nggak baper, ya. Kita ngobrolin dari sisi demokrasi, dari sisi, tapi tentu saja kita bicara soal genealogisnya ya, soal perbuzzeran ini mau nggak mau itu kita mesti fenomena buzzer ini kan muncul itu mulai dari Pak Jokowi ketika di Jakarta ya, waktu itu ada namanya Jasmev segala macam gitu, dan terus apa boleh buat itu kemudian buzzer itu terus melekat ke Pak Jokowi sampai kemudian periode kedua pemerintahan Pak Jokowi itu, Bung Rocky. Nah, sejauh ini gitu orang melihat itu kalau dalam bahasa agamanya itu banyak manfaat, banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Bagaimana Anda melihatnya di telah politiknya? Memang kata buzzer itu khas punya Jokowi kan. Kan nggak Ya. ada buzzer PDIP misalnya tuh. PDIP buzzernya ya kadernya sendiri itu. Demokrat ada buzzer, nggak ada. Buzzer Demokrat adalah kadernya sendiri. PKS juga begitu. Semua partai buzzernya adalah kadernya sendiri. Nah Pak Jokowi buzzernya itu outsource. Itu bedanya kan. Yang Ya. disebut Rizal Ramli buzzer rupiah tuh. Jadi terlihat bahwa kalau pemimpin itu dia kokoh, perisai di mana-mana. Buzzer ini adalah perisai, saking tebalnya perisai itu, Pak Jokowi nggak punya akses lagi dengan rakyat. Jadi Pak Jokowi hanya ingin dengar apa yang oleh buzzer dirumuskan sebagai hal yang baik buat Jokowi itu. Dan yang lebih bahaya itu buzzer itu menyerang itu, bukannya mempromosikan tapi dia menyerang tuh. Jadi ada bengisnya buzzer ini. Kenapa? Karena setiap kali ada serangan langsung bisa dikonversi jadi uang. Jadi semakin marah, semakin galak Basri itu, semakin dompetnya jadi tebal, diisi terus oleh majikannya itu. Itu yang merusak demokrasi itu. Karena akhirnya Basri ini membeli opini publik, menguasai surveyor segala macam itu, disewa kiri kanan tuh. Jadi memang ini yang merusak demokrasi ini Basri, dan semua udah bicara begitu. Yusuf Kala bahkan pernah sangat kejam mengatakan ini Basri ini semacam kebiadaban dalam politik sebetulnya kan. Jadi kita bedakan antara influencer yang betul-betul dengan rapi mempromosikan seorang dan buzzer yang brutal. Kita bedakan antara kader partai yang paham visi dan misi tokoh yang mereka dukung dengan buzzer yang membabi buta tuh. Jadi itu kontrasnya tuh. Jadi perbuzzeran itu ya adalah hal yang biadab dalam politik tuh. Karena makan di mana aja lalu menyerang kiri kanan tuh. Dan seringkali tanpa nama justru kan. Jadi pengecut juga sebetulnya. Jadi itu yang akan diingat orang. Selain proyek-proyek yang gagal dari Pak Jokowi, orang akan ingat bahwa buzzer itu justru berkembang biak di era Pak Jokowi, dan hanya di era Pak Jokowi. Di era lain nggak ada buzzer. Iya ya, dan ini cukup serius ya soal perbuzzeran itu, karena ternyata memang bukan hanya fenomena Indonesia, tetapi terjadi fenomena negara-negara lain yang bukan negara demokratis ya. Oxford Oxford University pernah buat telaahan itu soal ini. Kemudian juga LP3IS itu bekerja sama dengan sebuah universitas di Belanda juga menelaah soal ini, dan kelihatannya memang kemudian buzzer ini sudah menjadi semacam apa ya, benalu dalam demokrasi. Ya itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa. Rekayasa opini publik kan. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi lah secara teknik. Itu yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai apa namanya, manufacturing consent itu. Jadi difabrikasi konsensus itu. Itu memerlukan kemampuan intelektual untuk memfabrikasi opini publik. Kalau ini buzzer, dia nggak perlu kemampuan apa-apa. Pokoknya dia serang aja tuh. Ngoceh aja tuh, kayak anjing keluar dari kandang gitu. Who lets the dogs out? Kira-kira begitu. Ya. Kalau lagunya Baha dulu gitu. Jadi kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu. LP3 sudah lama mengkhawatirkan perbuzzeran ini. Dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu. Jadi buat apa ada forum kampanye yang berisi ide, buat apa ada talk show yang berisi gagasan dan argumen, kalau pada akhirnya buzzer yang kuasa itu.
Buzzer nggak mungkin bisa masuk di talk show karena otaknya kan terbatas. Untuk talk show itu otak mesti rada-rada bagus tuh. Jadi sayang sekali perbasaran ini akan melekat lagi pada Pak Jokowi itu, dan orang akan ingat ya Pak Jokowi memenangkan pemilu dengan fasilitas buzzer, kan itu buruk sebagai ingatan. Oh nggak begitu, faktanya begitu, wong risetnya apa namanya ya, luar negeri dan risetnya apa namanya itu Harvard Analytica dan atau Stanford Analytica atau Cambridge Analytica. Oh, Cambridge Analytica. Iya, itu sesuai dengan yang diriset oleh LP3S. Jadi tetap akan ada satu mata pelajaran baru nanti tentang buzzer dan opini publik, dan studi kasusnya adalah Indonesia, dan orang akan ingat itu adalah periode Pak Jokowi itu. Tapi sekarang buzzernya masih ada di WA Group, itu gila-gilaan tuh. Oh iya ya. Kanan itu, dan kayak orang bodoh yang udah buta huruf tapi masih berupaya untuk dapat limpahan kekuasaan, kan itu namanya perbasaran tuh. Bagian kalau saya sebutkan ada politik yang pedagogi, yaitu mendidik rakyat untuk punya gagasan, dan ada politik yang demagogi, yang sekedar berbusa-busa tapi nggak ada isinya. Nah, pasar itu bagian demagogi dari politik Indonesia. Ya, dan yang menarik di Indonesia itu ada ciri khas lagi. Jadi buzzer itu bisa jadi jenjang karir, gitu ya. Dan khusus jenjang karirnya itu adalah di komisaris-komisaris BUMN. Jadi kita bolehlah sebut sebagai BUMN sebagai sarang dari para buzzer. Ya memang, karena mereka berharap percontohan itu kan. Kakak pembina selalu kasih semacam semangat, nanti semakin apa namanya kredit poinnya masuk, berapa orang yang udah Anda semprot gitu. Ini toko-tokonya mesti dihajar ini. Nah, itu kemudian akan jadi kredit atau bahkan credentials untuk naik jabatan tadi, jadi komisaris atau dirjen minimal gitu kan. Kalau menteri belum ada lah itu, karena kapasitasnya memang nggak. Tapi yang komisaris ini kan banyak tuh, yang setaraf dirjen juga banyak diangkat-angkat. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk tumbuh sebagai bangsa yang berpikir, bangsa dengan peradaban literasi yang bagus itu dirusak oleh buzzer tuh. Dan perbasaran ini masuk sampai ke wilayah yang sensitif, agama, keyakinan orang, rahasia-rahasia pribadi orang itu dibongkar-bongkar tuh, dan entah buat apa itu kan. Jadi itu yang membuat decaying gitu, pembusukan kita dimulai di situ. Jadi, tetap aja buzzer ini juga masih lakukan banyak sekali kegiatan tuh, bahkan disewa oleh 3-4 lembaga survei untuk kemudian dijadikan sumber legitimasi untuk menerangkan tentang daya dukung rakyat pada Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi masih senang juga kalau ketemu dengan buzzer kan, dan dia merasa bahwa disitulah politik. Padahal pada saat yang sama orang menganggap bahwa Pak Jokowi ntar lagi lengser, nggak punya lagi endorsement power, ngapain masih pilih buzzer gitu kan. Ya. Nah tadi kan Anda menyinggung echo chamber ya. Sekarang ini kan sebenarnya efektivitas buzzer itu saya kira sudah jauh sekali. Awal-awal dulu orang belum paham permainan semacam ini kan gitu ya, yang kemudian dilawan biasanya oleh netizen yang sifatnya organik, yang sebenarnya cyber army gitu. Tapi kalau sekarang orang cenderung ya malah buzzer itu untuk jadi tertawaan gitu, dan kalau orang mempercayai itu echo chamber. Jadi artinya memang ada di lingkungan mereka sendiri. Jadi tidak ada manfaatnya sebenarnya untuk membangun opini publik luar, kecuali menghancurkan lawan-lawannya gitu. Saya seringkali terseret atau tanpa sengaja mereka masuk, lalu saya nguping di situ kan. Buzzer ini kan yang ya dia saling garu-garu punggung aja kan. Oh, kita berhasil ini hebat ini. Termasuk buzzer yang basisnya semacam perkumpulan komunitas kedaerahan juga itu kan, yang seolah-olah menganggap bahwa daerah ini anti Anies, daerah ini hanya boleh untuk Ahok dan segala macam. Jadi di antara mereka aja sebenarnya muter-muter. Ya. Karena suara itu echo chamber itu, lalu masing-masing merasa gagah di situ kan. Jadi semacam kata yang bukan di dalam tempurung sebetulnya, kata yang di dalam gorong-gorong lah gitu, dan nggak bisa keluar lagi. Kalau dalam tempurung ya masih bisa ada orang tendang tempurungnya, ya katanya kelihatan tuh. Kalau gorong-gorong kan nggak ada yang mau masuk ke gorong-gorong. Oh sorry, ada satu orang yang sering di situ. dan ini kelihatannya diwariskan ya. Mau nggak mau kalau kita lihat, ya kita mesti jujur lihat bahwa perbazzeran yang selama ini dengan Pak Jokowi itu rupanya kemarin itu coba diwariskan ke Ganjar Pranowo. Kan kita lihat bagaimana pendukung-pendukung Ganjar itu adalah tempat para buzzer bergabung gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau
Anda tadi sebut, kalau partai-partai politik lain yang itu nggak ada persoalan. Nah, tapi persoalannya akan terus berlangsung ketika nanti rezim ini adalah rezim dari kelanjutan dari Pak Jokowi. Ya itu bahayanya kalau Pak Jokowi sendiri, kalau Pak Jokowi ingin lengser ke Prabon, ya hentikan juga nih buzzer-buzzer. Udah berkali-kali Pak Jokowi bilang nggak ada kadrun dan kampret lagi tuh, kadrun dan apa dan cebong segala macam. Tetapi diam-diam ya wilayah yang dihuni oleh percebongan ini nggak diganti oleh Pak Jokowi kan. Jadi habitatnya sama aja, karena udah terbiasa untuk nunggu remah-remah dari majikannya, apa namanya, ya iming-iming jabatan kecil kan. Jadi bagaimana ya kita mau menerangkan seorang makhluk politik, tetapi desain dasarnya itu adalah separuh subhuman itu kan. Dan kita mau cari istilah aja agak susah nih supaya terlalu menyindir sebenarnya. Jadi soal-soal semacam ini nih. Dan bayangkan misalnya kalau orang baca risalah perdebatan konstituante itu tuh indah betul dan tajam luar biasa tuh. Pidato-pidato Nasir juga itu kalau ngomong Agus Salim segala macam. Kan kita ingin buzzer yang berotak sebetulnya seperti yang pada waktu itu. Tapi yang sekarang disebut buzzer artinya ya kepalanya besar tapi isinya nggak ada kan. Jadi itu sebetulnya suaranya lantang ya tapi nggak ada poin itu kan. Jadi itu sebetulnya yang keceriaan para buzzer kalau mereka saling memuji di dalam kamarnya sendiri tuh. Ya. Dan memang kalau kita baca sebenarnya banyak juga di antara mereka itu betul-betul motivasinya juga hanya uang gitu ya. Kenapa saya menyampaikan itu? Itu pernah saya kira ada artikel yang menarik cukup lama, saya lupa kalau nggak salah di Guardian ya, Inggris gitu ya, yang khusus menyorot ya, judulnya saya lupa, I feel disgusted atau disgusting atau apa lupa gitu, saya merasa waktu judulnya mirip-mirip seperti itulah. Dia menceritakan bagaimana sebenarnya para buzzer ini juga muak gitu, karena mereka sendiri sebenarnya diperintahkan oleh kakak pembinanya gitu untuk membuat banyak sekali akun-akun yang berbagai di berbagai platform media sosial, dan kebanyakan mereka diminta untuk memasang profil picture-nya itu ada perempuan yang diambil dari Google gitu. Jadi mereka sendiri sebenarnya ini betul-betul sekarang sudah menjadi bisnis gitu. Saya bayangkan begitu Pak Jokowi lengser, akan banyak peneliti yang akan memberi ciri pada era politik Indonesia di zaman pemerintahan Pak Jokowi, dan buzzer ini akan jadi satu bab tersendiri. Lalu mereka yang baca akhirnya malu bahwa pernah berbuat sesuatu yang curang, berbuat sesuatu yang dangkal. Kalau curang ya masih bisa lah, kan semua orang juga mau bercurang. Tapi ini dangkal sekali itu kan. Jadi ya pendangkalan itu kan menunjukkan seseorang itu subhuman sebetulnya kan. Jadi seandainya kita bisa ucapkan kembali janji kemerdekaan, cerdaskan kehidupan bangsa, buzzer ini betul-betul nggak ingin cerdas, bukan dipaksa pun dia nggak mau cerdas, karena bagi dia ya udah itu kayak disodorkan sesuatu liurnya langsung timbul gitu, dan nggak paham lagi bahwa ada value di dalam persahabatan politik, ada value dalam persaingan politik. Kalau persahabatan ya pastilah ini dalam persaingan politik harusnya ada value, dan satu waktu mungkin nanti mereka akan malu sendiri tuh. Oh iya ya, kok watak gue buruk banget ya. Tapi udah itu udah terjadi, udah dicatat di dalam dunia internasional, data-data itu ada di lembaga-lembaga riset, dan akan muncul headline aja tuh bahwa perbaseran adalah ciri khas politik Jokowi itu. Selesai lah Pak Jokowi kan. Padahal Pak Jokowi udah mau jadi pertapa, lengser ke Prabon dan bertapa berata di Solo, lalu diganggu dengan artikel itu, lalu Pak Jokowi akhirnya menyesal tuh. Dan itu kemudian menimbulkan ketidakenakan batin pada Pak Jokowi. Semua ini akan berbalik pada Pak Jokowi, karena begitu Pak Jokowi lengser akan banyak studi yang untuk menunjukkan satu era, satu epoch di dalam politik Indonesia ketika akal sehat itu punah itu karena ditimpa oleh echo chamber dari para buzzer ini. Ya, nah kalau Anda sendiri kira-kira ini sebagai guidance lah gitu, sebagai orang yang mau meneliti soal ini, Anda menempatkan buzzer itu di mana dalam politik Indonesia? Jadi kalau kita sebut apakah buzzer faktor, dia bukan faktor. Karena tapi akan bilang ya tapi dia berperan, oh iya, tapi dia sekedar variabel ikutan sebetulnya, karena tetap yang menentukan akhirnya adalah transaksi di antar elit politik kan. Buzzer ini jadi semacam stepping stone aja itu, diinjak kepalanya oleh elite,
dan setelah itu ditinggalkan, lalu tergelepar itu kayak ikan kekurangan oksigen kan. Dan sekarang kita nggak tahu berapa banyak buzzer yang jadi pengemis sebetulnya, lalu merasa bahwa kok kita ditinggalkan. Dia memang nggak diperlukan lagi karena dia bukan faktor. Dia memang ada tapi bukan faktor itu. Kalau dalam bahasa filsafat dia sekedar das ding ansih gitu. Itu sesuatu yang menggeletak gitu aja dan nggak ada yang peduli sebetulnya. Kayak benda padat aja yang bisa tersenggol dan kita nggak tahu fungsinya apa benda padat itu. Ya, ya. Dan saya kira kalau dengan tadi kita melihat secara genealogis bahwa ini muncul bersama dengan Pak Jokowi, berarti sebenarnya sekarang buzzer ini pasti akan mendukung dong soal isu perpanjangan jabatan Pak Jokowi ya, karena mereka juga termasuk yang berkepentingan sekali dengan ini ya. Iya, mungkin juga udah nggak dipanggil, tapi mendekat-mendekat gitu, terus seolah-olah masih berguna kan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga udah nggak peduli sebetulnya buzzer-buzzer ini, karena Pak Jokowi udah punya tim yang namanya Projo kan, dan Projo ya udah main data di situ kan. Dan ini akhirnya evolusi itu berlangsung tuh, buzzernya hilang, akan ada relawan yang berwatak buzzer juga, tetapi dengan metodologi yang lain tuh, bukan lagi yang picisan ini. Jadi terlihat bahwa evolusi politik kita evolusi yang terbalik tuh. Darwin bilang itu menuju ke pemuliaan gen atau pemulihan watak itu makin lama makin bagus. Yang terjadi kita justru involusi itu. Bukan evolusi tapi involusi, semacam gerak yang memburuk, bukan maju tapi ke belakang. Ya. Dan kalau menurut Anda resepnya bagaimana menghapus perbuzzeran itu? Buzzer itu dia akan punah sendiri kalau kan buzzer ini hubungan patron klien. Nah patronnya nggak perlu lagi itu. Padahal dalam hubungan patron klien selalu ada kepentingan bersama tuh, si patron perlu si klien dan si klien itu tergantung pada si patron. Kalau ini patron klien yang satu arah tuh, jadi digunting begitu lalu dia jadi kayak layangan putus. Mending kalau layangan putus masih anak-anak ada yang gembira nangkap layangan. Ini layangan yang ya layangan rusak lah, mau diterbangkan nggak bisa, mau dikejar nggak ada gunanya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Jadi kita optimis kalau rezim berganti, apalagi kemudian antitesa dari Jokowi yang akan muncul, saya kira otomatis juga rezim ini juga buzzer ini juga akan hilang begitu saja ya. Ini ke kalangan malafide dalam bahasa psikoanalisis yang ya mau diapain juga nggak ada gunanya karena udah useless lah kira-kira. Dia udah jadi bukan barang bekas, dia bekas barang itu. Jadi barang. Kalau barang bekas mending, barang bekas masih berguna. Ini bekas barang. Udah barang. Ya. Dan saya kira ini kita penting terus kita ingatkan ini karena bagaimanapun juga pembelahan bangsa yang kita terjadi itu kan situasinya semakin parah itu karena ada fenomena buzzer ini ya. Saya kira kalau ada satu yang dipatut disalahkan di luar pemerintah sendiri yang memang tidak memberi direction dengan baik ya buzzer ini ya untuk soal pembelahan itu. Itu pentingnya kita bikin refleksi bahwa demokrasi itu harus dituntun dengan kecerdasan. Dan yang kedua, demokrasi itu harus diarahkan pada pertumbuhan moral manusia itu. Value, ethical, imperatif itu kan itu yang dibayangkan bahwa dalam negara demokrasi ada percakapan yang seringkali tidak memerlukan hukum karena dengan bercakap-cakap kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau buzzer ini bercakap-cakap dia nggak bisa tuh ditertibkan oleh hukum, dia bukan subjek hukum. Kalau dia subjek hukum masih mending tuh bisa diakui, tapi kan dia bukan karena statusnya dia barang bukan orang. Oke. Dia barang kan bisa ditimbang tuh, dia ditimbang doang berapa sih berat tuh berapa. Tapi saya kira tugas para ilmuwan politik nanti untuk mendefinisikan dengan apa itu sebenarnya buzzer itu. Tapi kita akan saya usulkan ada banyak disertasi atau skripsi atau karya ilmiah yang basisnya adalah buzzer. Paling nggak ada kata-kata buzzer dalam judulnya. Dan one day nanti kita mungkin ke depan ada nanti kita pernah bercerita dulu di satu masa di Indonesia ada namanya sebuah saya mau disebut makhluk atau itu bingung apa itu ada buzzer gitu ya, tapi ketika ditanya apa itu buzzer apa makhluk apa orang susah untuk menjelaskannya itu kira-kira begitu saya membayangkan ke depan ya Bung. Betul, orang akan bilang satu waktu di Indonesia ada barang.
Tapi ditanya, oh barang pun juga bukan, gitu. Oh, orang juga bukan. Buzzer, ya memang buzzer lah gitu ya. Oke, Bung Rocky, tetap kita kawal semuanya dengan 0%, ya. Dan Nah, ketika 0%, buzzer paling buzzer bisa takut 0% ini. dimusnahkan. Yes. Yes, Oke. oke. Okay.